Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. If you think that having no arms, no legs is a problem, not knowing God is a bigger problem. And I want you to know that it's not too late. Yeah, tomorrow is not promised, but you have today to say, hey, you know what, God, if you're up there and you have a plan for me, I want to know what that plan is. And the beautiful thing about knowing God is knowing what He said. Knowing what He says about how much He loves me, about how He'll never leave me, about no matter how many times I fail, He still loves me and I'm under construction every day. And Nick fails God, but God's grace is sufficient as long as I hunger and strive to know Him more. And it's not this to-do thing, it's a love thing. I love God, and God loves me. And as we spend more time with each other, I fall in love with Him more and more every day. Berapa banyak orang itu menghaburkan waktunya untuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Tapi kalau sudah ditanya, selalu jawabannya, Pastor saya nggak punya waktu untuk doa. Pastor saya nggak punya waktu untuk ibadah. Pastor saya nggak punya waktu untuk melayani. Pastor saya nggak punya waktu untuk keluarga. Sehingga akhirnya banyak orang mengacaukan waktu. Waktu di mana seharusnya saudara kerja, saudara pakai ngegame. Waktunya saudara pulang rumah, istirahat, kumpul keluarga, saudara pakai untuk kerja. Akhirnya kita cenderung mengacaukan waktu, Bu. Kalau saudara teruskan, dengar ini saudaraku, saudara tidak akan bisa ataupun saudara selalu hidup di musim yang salah. Hanya orang yang mengerti, yang belajar untuk menghitung hari, dia akan tahu kapan masa dan musimnya, Pak. Yuk hari ini ya saudaraku, firman Tuhan sama-sama mengingatkan kepada setiap kita, hargai waktu. Ada seorang bisnismen di negara bagian Alaska. Selesai bertugas, dia mau pulang ke kotanya. Dia membeli tiket pesawat kecil, pesawat baling-baling. Kemudian dia masuk ke dalam pesawat itu dengan temannya dan rupanya nggak ada penumpang yang lain, cuman mereka berdua. Pesawatnya kecil, cuman bisa 6 orang kali. Dia duduk di sebelah pilot pesawat baling-baling, satu baling-baling. Singkat cerita mereka mengudara. Ketika mereka mengudara, cuaca masih aman-aman saja. Tiba-tiba cuaca berubah. Mereka masuk ke dalam awan yang gelap, petir yang luar biasa, dan ada badai. Tiba-tiba pilotnya bilang begini, ini bisnismennya orang percaya, orang Kristen. Pak, tolong doakan saya, kata pilotnya. Kenapa? Karena saya ini kalau terbang di awan gelap dan ada badai, punya kecenderungan mau pingsan. Lah, yang bener aja. Kenapa terbang kalau gitu? Tadi waktu kami mau terbang, saya udah lihat ramalan cuaca, Pak, dan baik-baik saja. Tapi ini memang di sini suka begitu, Pak. Cuaca berubah dalam sekejap. Doakan saya, Pak. Saya udah desorientasi. Tiba-tiba habis dia ngomong begitu, pingsan beneran. Panik dong. Si bisnismen sama temennya panik. Pilotnya pingsan. Mereka langsung meraih radio. Mereka berteriak, Mayday, Mayday, tolong kami. Ada pesawat Boeing 747 cargo plane yang lewat di situ. Pilotnya dengar seruan mereka. Dia katakan, ada apa? Pilot kami pingsan, tolong. Oke, saya akan kontak menara terdekat, airport terdekat. Dan betul, tiba-tiba ada suara masuk dari airport terdekat, menara terdekat. Suara itu mengatakan begini, Pak, saya udah bisa lihat Bapak di radar saya. Tapi Bapak gak bisa lihat saya. Sama seperti Tuhan hari ini mengatakan, saya bisa lihat Anda gak bisa lihat saya. Pak, ini pesan saya, Pak. Jangan lihat keluar, dengerin suara saya. Di depan saya ada buku manual untuk menerbangkan pesawat itu. Sederhana, Pak, karena pesawat kecil. Saya akan pandu Bapak untuk menerbangkan pesawat ini. Dan kita akan mendarat dengan selamat, Pak. Pak, dengerin suara saya, jangan lihat keluar. Di depan Bapak ada gunung. Saya akan bawa Bapak kanan kiri, manuver kanan kiri. Bapak akan mendarat dengan selamat kalau Bapak dengerin suara saya. Sekali lagi ya, Pak, jangan lihat keluar. Nanti Bapak ketakutan dan disorientasi kalau lihat keluar. Singkat cerita, pesawatnya mendarat dengan selamat. Walaupun bouncing 7 kali. Karena memang dia bukan penerbang. Selesai, dia turun dari pesawat, trauma, dia cari hotel terdekat, sang bisnismen, dia nginep di situ. Di malam hari sebelum dia tidur,
ada ketukan di kamarnya. Waktu dia buka pintunya, ada pria berdiri di depan. Pria itu mengatakan begini, "Pak, saya suara yang tadi, yang dari menara." Mereka berpelukan. Kemudian dia katakan begini, "Pak, Bapak luar biasa, Pak. Bapak dengerin suara saya, Bapak mendarat dengan selamat. Saya pernah, Pak, ngalami kejadian kayak begini. Pilotnya disorientasi, Pak, karena terus lihat keluar, pesawatnya jatuh, Pak. Bapak luar biasa." Satu hari nanti, kita akan berpelukan dengan suara yang kita dengar selama hidup kita. Tuhan. Dan di hari itu dia akan katakan, "Kau luar biasa. Seumur hidupmu engkau dengarkan suaraku, sehingga engkau pulang dengan selamat. Engkau kembali dengan selamat." Itu sebabnya firman Tuhan katakan apa? Diberkatilah kita yang walaupun tidak melihat, namun percaya. Kehidupan bahkan kesembuhan bagi tubuhmu. Tiba-tiba keluar pewahyuan yang akhirnya jadi viral kemana-mana. Keluar pewahyuan, tiba-tiba saya ngomong gini sama istri saya, "Sayang, yang dokter katakan tadi itu kenyataan. Yang firman Tuhan katakan adalah kebenaran. Kenyataan harus tunduk sama kebenaran. Fakta itu harus tunduk sama kebenaran bahwa aku udah sembuh dalam nama Yesus." Itu yang saya mulai katakan hari lepas hari. Saya hanya bergantung kepada suara itu. Dan saya mulai baca firman Tuhan dengan keras supaya telinga saya dengar, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Tiap hari saya katakan itu. Apakah jadi baik? Tidak. Apakah jadi luar biasa? Tidak. Hancur organ saya. Setelah 7 hari tiba-tiba pagi-pagi saya bersin. Yang keluar darah semuanya. Saya dilarikan ke ruang operasi. Ditarik cairan keluar dari paru-paru saya, hancur. Darah semua yang keluar. Dan beberapa kali saya hampir mati dari antara hari Senin sampai hari Kamis. Kritis kondisinya. Kalau ada dokter sekali lagi di tempat ini pasti tahu, kalau ada leukosit itu darah putih. Itu sudah menginjak di titik 0,03. Kalau leukosit udah nggak ada, darah putih udah nggak ada, itu pertahanan tubuh. Bakteri, virus sama racun merajalela di tubuh saya. 41 derajat. Sampai bergetar tubuh saya, sampai pingsan, hilang matanya putih udah. Dipasangin alat sama dokter mau ditarik ke ICU, nggak pernah jadi. Kenapa? Karena ketika mau ditarik ke ICU, tiba-tiba Tuhan bangkitkan saya. Dan tiba-tiba di monitornya kelihatan, panasnya turun jadi normal. Dokter bilang, kok jadi normal? Udah nggak jadi. Berkali-kali seperti begitu. Terus saya minta makan, minta minum, besoknya gitu lagi, berkali-kali kayak begitu. Sampai-sampai kalau doa bilang, Tuhan itu ngeri banget Tuhan kemarin. Dan ada suara selalu di hati saya begini, gak apa-apa, makin ngeri, makin seru nanti kesaksiannya. Luar biasa Tuhan. Tahan ya nak, aku bersertamu ya nak. Itu suara terus-terusan di sini. Wis gak enak Tuhan, gak enak rasanya, ngeri loh Tuhan. Kasihan istriku Tuhan, dijerit-jerit Tuhan. Bapak Ibu tahu, anak saya yang nomor 1 lagi berhadapan sama ujian kelas 3 SMA, dan dia lagi sekolah di Singapura. Anak saya yang nomor 2 berhadapan sama ujian kelas 6 SD di Jakarta. Kami semuanya masuk ke dalam padang gurun musim itu. Mereka tahu dan mereka berpikir di belakang pikiran mereka bahwa ada kemungkinan besar papanya gak pulang nih ke rumah. Dan mereka harus belajar. Bapak Ibu tahu, anak saya yang sekolah di sana datang ke kamar saya tuh hari Jumat, Sabtu, Minggu, bawa bangkelan. Hari ini saya mau berbicara tentang tanah liat di tangan tukang periuk. Yeremia 18 ayat 6 berkata, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Jadi meskipun Tuhan Yesus berkata kepada bangsa Israel, tetapi kita, gereja Tuhan, adalah bangsa Israel rohani di dalam Kristus Yesus. Kita adalah seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Jadi bagaimana si tukang periuk itu menghendaki tanah liat ini mau dijadikan bejana seperti apa, bejana dengan tujuan apa, demikian juga kehidupan kita. Tuhan punya maksud dan tujuan dengan kehidupan kita. Dan Dia ingin supaya kita itu mengikuti apa yang Dia mau bentuk. Ketika kita menolak, maka sesungguhnya kita menjadi bejana yang rusak. Kita menjadi bejana yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh si tukang periuk itu, yaitu Tuhan kita. Di ayat sebelumnya, di dalam Yeremia 18 ayat 4,
dikatakan apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, ini terjadi ketika seseorang yang jatuh dalam dosa, yang kehidupannya itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Tapi kemudian orang ini datang kembali kepada Tuhan, maka Tuhan bersedia untuk membuatnya menjadi bejana yang baru kembali. Nah, itulah hebatnya Tuhan kita. Meskipun dia telah membuat satu bejana dan bejana ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki, rusak, ya, Tuhan sanggup untuk membuatnya menjadi baru kembali. Nah, untuk kita bisa menjadi bejana yang dikehendaki oleh Tuhan, kita butuh kerelaan hati. Kita tidak boleh ngotot dengan apa yang kita mau. Kita harus berserah, dan dengan demikian kita akan menjadi bejana yang bisa dipakai oleh Tuhan dan bisa mempermuliakan namanya. Itulah tujuan Tuhan bagi kehidupanmu dan kehidupanku, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.